Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali anak-anak sekalian dengan Ibu Susi Umayanti. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua? Saya berharap meskipun di tengah pandemi COVID ini, kalian tetap sehat, tetap bahagia. Anak-anak sekalian, jangan lupa setelah kalian melihat video ini nanti, kalian mengisi absen di classroom kita. Anak-anak sekalian, untuk pertemuan kali ini kita tetap ada di kompetensi dasar 311, yaitu menerapkan persiapan pengelolaan kas kecil. Ingat, minggu kemarin di pertemuan pertama kita telah membahas tentang peralatan pengelolaan dana kas kecil, di mana yang kita pelajari. Masih ingat anak-anak? Baik, saya ingatkan lagi. Yang pertama tentang dokumen transaksi, form permohonan pengisian kembali dana kas kecil, form permohonan pengeluaran kas kecil, jurnal pengeluaran kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil, bukti buku kas kecil, dan buku laporan penggunaan dana kas kecil. Untuk pertemuan kedua ini nanti kita akan membahas tentang prosedur pengelolaan dana kas kecil, di mana materinya yang akan kita bahas yaitu mengenai pembentukan dana kas kecil, pengeluaran kas kecil, dan pengisian kembali dana kas kecil. Oke, siap anak-anak sekalian? Ya, kita lanjutkan dengan materi yang sekarang ini. Menerapkan persiapan pengelolaan dana kas kecil. Materi yang akan kita bahas dalam menerapkan persiapan pengelolaan kas kecil yaitu peralatan pengelolaan dana kas kecil, di dalam pengelolaan dana kas kecil itu nanti kita membutuhkan beberapa peralatan dengan tujuan agar dalam pengelolaan dana kas kecil itu dapat berjalan dengan lancar. Alat-alatnya yaitu alat tulis, ada stapler, ada alat hitung, dan petty cash box. Yang berikutnya dokumen transaksi dana kas kecil. Anak-anak sekalian, dokumen-dokumen apa saja yang ada di dalam pengelolaan dana kas kecil ini yang dibutuhkan yaitu form permintaan pengisian kembali dana kas kecil, form permintaan pengeluaran kas kecil, jurnal pengeluaran kas, bukti pengeluaran kas kecil, buku kas kecil, buku laporan penggunaan dana kas kecil, kwitansi, dan surat pemberitahuan pembayaran. Form permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Form ini isinya yaitu mengenai jumlah bukti pengeluaran dana kas kecil, jumlah sisa uang tunai, dan jumlah permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Jadi nanti kalau dana kas kecil itu sudah hampir habis atau jangka waktunya telah habis, kita bisa mengajukan kembali dana kas kecil dengan cara mengisi form permintaan pengisian kembali dana kas kecil.
Bentuknya seperti ini anak-anak sekalian. Berikutnya, form permintaan pengeluaran dana kas kecil. Jika kita ingin mengeluarkan dana kas kecil, maka kita harus mengisi formulir permintaan pengeluaran dana kas kecil ini. Itu perinciannya seperti itu. Berapa jumlah uangnya, keperluannya untuk apa, digunakan untuk apa saja, ada perincian. Kemudian ada penanda tangannya. Yang berikutnya jurnal pengeluaran kas. Jika kita mengeluarkan uang, maka kita harus mengisi jurnal pengeluaran kas, yaitu jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua pengeluaran uang tunai atau uang kas dari berbagai transaksi yang terjadi pada perusahaan. Bentuk jurnal pengeluaran kasnya, pembukuannya seperti ini anak-anak. Yang berikutnya, bukti pengeluaran kas kecil. Jika kita mengeluarkan uang kas untuk uang kas kecil, maksud ibu, untuk digunakan sebagai laporan atas transaksi yang dilakukan oleh kantor, maka harus ada bukti pengeluaran kas kecil. Contohnya seperti form ini. Yang berikutnya tentang buku kas kecil. Buku kas kecil yaitu buku yang berisi tentang catatan pengeluaran penggunaan kas kecil dalam bentuk jurnal. Jadi anak-anak sekalian, di dalam keuangan itu kalian harus mencatat apapun yang kita keluarkan atau yang kita terima, meski jumlahnya hanya sedikit. Karena kalau tidak kita catat, nanti kita tidak punya bukti. Berikutnya, formnya seperti itu tadi ya anak-anak, bisa dilihat. Form buku kas kecil. Yang berikutnya, buku laporan penggunaan dana kas kecil. Buku laporan penggunaan dana kas kecil yaitu buku yang mencatat setiap transaksi pengeluaran dari kas kecil. Misalnya membayar servis, membayar peralatan, membeli peralatan kantor, membeli ATK, membeli konsumsi dan sebagainya, itu kita catat di dalam buku laporan penggunaan dana kas kecil. Bentuknya seperti itu anak-anak. Yang berikutnya tentang kwitansi. Kwitansi yaitu dokumen sebagai bukti penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran utang. Jadi setiap kita menerima uang, maka kita catat di dalam kwitansi. Kwitansi sebagai tanda penerimaan kas itu dibuat dalam sistem perbankan yang tidak mengembalikan atau cancel cek kepada cek isu berikut ini. Ini contoh kwitansi, ya. Yang berikutnya surat pemberitahuan pembayaran.
Surat pemberitahuan pembayaran yaitu dokumen yang dibuat oleh debitur untuk memberitahukan pembayaran yang telah dilakukan. Contohnya seperti ini anak-anak sekalian. Anak-anak sekalian, dari pertemuan kita pada hari ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang pertama, peralatan yang dibutuhkan di dalam pengelolaan dana kas kecil yaitu yang pertama adalah alat tulis, yang kedua alat hitung, stapler, dan petty cash box. Yang kedua, form bukti atau dokumen transaksi yang kita butuhkan yaitu formulir permintaan pengisian kembali dana kas kecil, formulir permintaan pengeluaran dana kas kecil, jurnal pengeluaran kas, bukti pengeluaran kas, buku kas kecil, dan buku laporan penggunaan dana kas kecil. Demikian materi hari ini. Bu Susi berharap kalian semua bisa memahami meskipun kita hanya lewat video. Namun nanti jika kalian kurang paham, kalian bisa tanya lewat grup kita. Anak-anak sekalian, setelah ini kalian saya tugaskan untuk membuat resume-nya dan diketik, dikirimkan paling lambat sebelum pertemuan minggu depan di classroom kita. Oke, saya berharap kalian tetap sehat dan jangan lupa bahagia. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.